Halo, ya ketemu lagi di episode ke-12 di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Ya bagi teman-teman yang baru nonton, ini mungkin adalah konten dimana saya bercerita terkait pengalaman saya menikmati 7 kali puasa 7 kali lebaran secara berturut-turut di perantauan di berbagai kota di Indonesia dan juga salah satu kota di luar negeri, tepatnya di Amerika ya. Jadi melanjutkan episode ke-11. Kalau episode ke-12, melanjutkan episode ke-10. Kalau episode ke-11 kan saya cerita terkait satu pengalaman saya sewaktu di Boston secara spesifik. Ini saya lanjut untuk cerita di episode ke-12 dari episode ke-10. Jadi air itu berpuasa di Kerawang. Jadi saya bilang bahwa di minggu kedua di Kerawang itu memang karena kliennya adalah orang Jepang, jadi mereka pikir minggu pertama itu mungkin adalah minggu yang jangan terlalu dikasih banyak kerjaan. Jadi pada minggu kedua itu beban kerja makin bertambah seiring dengan kedatangan beberapa tamu di lokasi proyek seperti itu. Kemudian pada minggu ketiga di bulan Ramadan, balik lagi sebenarnya beban kerja tidak terlalu banyak ya, karena memang tamu juga sudah jarang yang berkunjung ke proyek. Selebihnya hanya melengkapi beberapa agenda kerja yang diwajibkan gitu di dalam proyek, karena waktu itu proyek juga sudah saya pernah bilang bahwa peak sudah masuk puncaknya. Dari sebuah bangunan fasilitas begitu, dia sudah mulai gedungnya sudah mulai terlihat dari pertama kali saya kesana kan masih pondasi, masih segala macam, tapi ketika menikmati bulan Ramadan di sana itu gedungnya sudah mulai tertutup. Beberapa gedung-gedung kecil pendukung juga sudah mulai terbangun dengan atapnya. Jadi beban kerjanya hanya menyelesaikan hal tersebut dan melengkapi dokumentasi yang setiap minggu dibutuhkan gitu, untuk sebuah sertifikasi bangunan hijau. Karena memang tugas saya di sana selain manajemen sampah, juga untuk mengurusi sertifikasi bangunan hijau mereka. Alhamdulillah beban kerja sudah mulai berkurang lagi. Kemudian ya sudah mulai terbiasa dengan bagaimana situasi berpuasa di Kerawang. Makin tahu harus kemana gitu. Buka kalau sahur ya seperti yang saya bilang, sahur harus beli makanan di warung Sunda terdekat di kosan. Kemudian ketika berbuka puasa juga menu bekal puasa juga sudah saya beli ketika sewaktu pulang kerja, karena memang kos-kosan saya dekat dengan beberapa pasar kecil di Kabupaten Kerawang. Yang menjadi dilema pada waktu minggu ketiga adalah apakah saya harus pulang ke Ternate pada waktu itu sih, karena kan berpikir sudah minggu ke berapa ya, sudah 4 kali puasa sudah berada di 5 kali puasa ya secara berturut-turut. Nah cuman memang yang masih jadi kendala adalah
biaya tiket yang masih terlalu mahal sih pada waktu itu, karena memang ya maskapai yang ke Ternate kan waktu itu yang paling mahal kan Garuda. Nah, selebihnya tuh cuma ada Lion sama Batik Air yang memang penerbangannya langsung gitu. Yang lain masih ada yang transit, cuman kan saya males transit ya, bulan puasa lagi harus naik turun pesawat, pindah-pindah jalan dari satu gate ke gate yang lain gitu. Jadi saya lebih prefer untuk pesawat yang langsung. Nah, pada waktu itu memang cuma 3 saja yang tersedia. Sekarang udah ada 5 itu. Per video ini dibuat sudah ada 5. Jadi ada sedikit dilema sih waktu itu mau pulang atau enggak. Tapi ya karena saya berpikir sudah sudah tanggung, udah mau minggu ketiga juga, udah puasa kelima kali berada di perantauan. Jadi saya pikir mungkin tidak, mending sekalian aja gitu di sini di Kerawang, puasa dan juga lebaran di Kerawang. Pada waktu itu memang belum tahu kondisinya seperti apa, apakah ramai seperti Depok, apakah fasilitas-fasilitas yang bisa dijangkau ketika lebaran khususnya itu sama dengan yang ada di Depok atau tidak. Nah itu pada minggu ketiga waktu itu puasa di Kerawang masih banyak sekali dilemanya. Belum lagi isu COVID yang masih menjadi-jadi ketika waktu itu. Jadi agak-agak banyak kekhawatiran sih. Cuman ya seiring waktu ya saya tetap jalani gitu puasa di sana. Nah nanti saya akan cerita di minggu keempat. Salah satu tantangannya kerja di Kerawang ya, apalagi di proyek saya pada waktu itu. Apalagi ya yang bisa diceritakan di minggu ketiga. Ya mungkin saya lebih banyak explore. Oh iya sih, ya karena saya ngekos kan di sana, jadi salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah saya sebelumnya jarang dekat sama anak-anak kosan gitu. Baru di Kerawang aja yang kita begitu dekat dengan teman-teman kosan yang lainnya, karena kosan saya di sana kan adalah kayak satu rumah gitu, ada penghuninya di dalam dan kita anak kosan ditaruh di beberapa kamar-kamar yang ada di sana. Nah alhamdulillah ketika di sana ketemu teman-teman yang seru aja sih. Jadi ada satu momen minggu ketiga kita bareng-bareng gitu buka puasa bersama di salah satu menu salah satu restoran Korea yang ada di sana. Jadi ya memang rencananya udah jauh-jauh hari, kemudian akhirnya ya kita bareng-bareng gitu ke restoran Korea, kemudian saling curhat juga mengenai kos-kosan kita yang agak unik pada waktu itu. Ya dan pada waktu itu juga tahu kalau memang di Karawang ada sebuah mall besar ya, yang cukup besar, yang memang saya kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya di Jogja dan juga Depok, nah ini bisa jadi salah satu tempat saya ketika selesai sholat lebaran, sholat Idul Fitri untuk berkunjung ke sana ketika menikmati restoran, ketika berbuka puasa dengan teman-teman kosan di restoran Korea ini. Jadi dari mulai sore kita kumpul-kumpul, kemudian hanya semuanya pada join sekitar 7 orang. Kita bikin rame di satu restoran, kemudian sampai malam sholatnya di situ juga, kemudian sampai malam menghabiskan waktu di situ juga. Hanya pulang ke kosan masing-masing dan ya bikin ibu kosan agak kepo sih sebenarnya terkait dengan anak-anak kosan yang pada hangout keluar bareng-bareng gitu. Kemudian tantangan lain apa ya? Tantangan lain, oh iya, persiapan ini sih, agenda setelah lebaran di tempat kerja, karena memang banyak sekali audit yang akan dilakukan
setelah Lebaran. Jadi ya sambil dicicil juga sih beberapa persiapan yang memang belum dilengkapi untuk menuju ke tahapan audit yang akan dilakukan setelah Lebaran di Karawang. Ya itu mungkin sedikit, bukan sedikit sih, agak banyak cerita random di minggu ketiga selama ketika berpuasa di Karawang. Hitungannya udah 5 kali puasa di luar ya berarti. Jadi mulai Jogja, Boston 2 kali, kemudian Depok dan Karawang 5 kali. Ini nanti minggu saya lanjut lagi ke minggu keempat ketika berpuasa di Karawang dan bagaimana saya menikmati Idul Fitri selama di sana. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.